Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Prakoso Sudarmo, mahasiswa Universitas Mula Warman, program studi Teknik Kimia angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana penanganan pertama bagi orang yang mengalami gigitan ular berbisa. Jadi, ular sendiri merupakan binatang yang sering ditemukan pada daerah yang beriklim tropis, di mana ular ada dua jenisnya. Yang pertama adalah ular yang berbisa dan yang kedua adalah ular yang tidak berbisa. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah ular yang berbisa, karena dalam beberapa kasus ada orang yang meninggal akibat gigitan dari ular yang berbisa. Dan juga di mana ular yang berbisa tak jarang ditemukan di pemukiman warga ketika mereka sedang melintas pada jalanan ataupun masuk ke dalam rumah warga. Hal tersebut saya rasa menjadi keresahan pada masyarakat di sekitar kita, di mana mengingat bahwa dampak yang disebabkan oleh ular yang berbisa itu cukup berbahaya, bahkan mengakibatkan kematian. Kemudian adapun membedakan ular yang berbisa dengan yang tidak berbisa. Ular yang berbisa memiliki bentuk kepala segitiga, meskipun tidak terlalu lancip, namun setidaknya kepalanya menyerupai segitiga. Dan juga ada dua taring besar di bagian rahang atas dari ular tersebut, di mana rahang itulah yang menginjeksikan bisa ke dalam gigitannya. Dan kemudian langkah-langkahnya sendiri apabila kita digigit ular ialah yang pertama, tetap tenang. Meskipun melihat ular yang berbisa saja udah membuat diri kita menjadi kalang kabut, namun di sini dianjurkan untuk tetap tenang apabila kita digigit oleh ular. Dikarenakan dengan kita resah ataupun panik, hal tersebut akan memicu jantung untuk bekerja lebih cepat sehingga memompa darah lebih cepat, yang mengakibatkan darah yang terinfeksi oleh bisa ular tersebut menyebar ke seluruh tubuh lainnya. Nah, kemudian yang kedua, diusahakan kita untuk meminimalisir gerakan kita, dikarenakan hal tersebut akan mengakibatkan jantung juga ikut memompa darah lebih cepat akibat gerakan yang kita lakukan. Dan juga kita dianjurkan untuk mengingat kejadian di mana kita digigit ular, jenis ular tersebut. Namun ketika kita tidak mengetahui jenis ularnya, setidaknya kita mengetahui warnanya dan juga ukurannya seberapa besar. Hal tersebut menjadi data yang mungkin bisa kita berikan kepada tenaga medis yang nantinya kita datangi untuk menjelaskan bahwa ular yang menggigit saya seperti ini, sehingga mampu diberikan pertolongan yang tepat. Kemudian sebisa mungkin letakkan daerah gigitan pada bagian paling rendah tubuh. Semisal saya digigit ular di bagian sini. Nah, diusahakan tangan saya ini saya taruh di bagian terendah dari tubuh saya. Meskipun tidak bisa dilakukan untuk mengkondisikan bagian tubuh ini, kita bisa mengkondisikannya setidaknya di bawah dari jantung, di mana hal tersebut mampu untuk memperhambat jantung mensirkulasi darah dari tempat adanya kita digigit ular tadi. Kemudian yang keempat ialah bersihkan gigitan ular tersebut, namun tidak disarankan untuk membersihkannya menggunakan air. Cukup menggunakan kain ataupun kain yang diberi air untuk menghilangkan bakteri dari liur ular tersebut. Kemudian dianjurkan untuk ditutup agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri lainnya. Nah, kemudian langkah yang kelima, dianjurkan untuk melepas gelang ataupun cincin jika itu berada di dekat gigitan ular tersebut. Dan juga semisal ada kita menggunakan baju ataupun pakaian lengan panjang, diusahakan kita buka bagian tersebut ataupun jika memungkinkan untuk
gunting saja bajunya sehingga lebih longgar. Namun cukup diregangkan seperti ini, saya rasa sudah cukup. Karena hal tersebut untuk memudahkan diri kita untuk tidak terjadinya pembengkakan yang lebih parah pada tubuh kita. Namun dianjurkan untuk melepas apabila memungkinkan untuk dilepas. Kemudian segera mencari pertolongan medis apabila langkah-langkah sebelumnya sudah diikuti dengan baik. Nah, adapun larangan yang diberikan kepada orang yang digigit ular ialah memanipulasi luka. Contohnya dengan cara menyedot luka tersebut agar bisanya keluar ataupun menyayat bagian luka tersebut sehingga darahnya berkeluar bersamaan dengan bisa tersebut. Hal tersebut akan berakibat fatal jika kita tidak mengetahui ilmu tentang hal tersebut. Kemudian juga dilarang untuk menggosok bagian luka dengan zat kimia ataupun mengompres dengan air panas dan air dingin. Dan juga dilarang untuk mengikat atau memberi torniket terlalu keras karena ditakutkan akan mengakibatkan pembengkakan yang lebih parah. Oke, mungkin sekian dari saya. Presentasi singkat dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.